Pemirsa, itu yang kemudian begitu menjadi santer di publik bahwa revisi atau mungkin undang-undang KPK yang baru ini dianggap melemahkan KPK sehingga kemudian membuat sejumlah karyawan atau pegawai KPK yang tergabung dalam wadah pegawai KPK ini kemudian beramai-ramai mundur. Banyak sekali kemudian nama-nama yang sudah keluar, pemirsa, ini kemudian menjadi pertanyaan, benarkah hanya persoalan undang-undang KPK yang baru? Kenapa kemudian antara wadah pegawai KPK dan pimpinan KPK seakan-akan juga memang berbeda jalan? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Mas Alfon, selamat malam. Alfon Kurnia di sini sebagai penggiat anti korupsi dan juga sejumlah narasumber saya yang sudah tergabung di sini mulai dari Mas Febri Diansyah, mantan jubir KPK. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Arteria Dahlan di sini Komisi 3 DPR. Bang Terry, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, mungkin sebelumnya saya pertama kali ke Mas Febri dulu, karena begitu banyak simpang siur mengenai kenapa ya pegawai KPK kok beramai-ramai mundur. Iya memang hak, tapi kalau sudah banyak, kan ini menjadi pertanyaan publik. Benar kalau memang sangat tidak nyaman, tidak setuju. Ini muaranya karena undang-undang KPK yang baru, bagaimana? Kalau Mas Febri karena undang-undang KPK baru tidak mundurnya? Kalau saya tentu saya bisa bilang ya, karena undang-undang KPK yang baru sebenarnya satu paket ya, satu undang-undang KPK yang baru. Saya melihat bahwa upaya yang selama ini dilakukan untuk merevisi undang-undang KPK cukup sering ya dilakukan, dan itu akhirnya berhasil pada tahun lalu ya, sekitar tanggal 17 Oktober tahun 2019. Dan setelah kami coba ya, saya dan beberapa orang teman untuk terus berupaya melihat implementasi dari undang-undang tersebut, saya merasakan bahwa ada perubahan yang signifikan yang kemudian sebenarnya publik juga bisa melihat dari luar bagaimana kinerja KPK. Secara pribadi saya mengatakan ketidaknyamanan kondisi di KPK itu memang sulit dikatakan tidak ada. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kondisi di KPK baik-baik saja. Gitu. Meskipun tentu saja saya juga punya kewajiban moral untuk menjaga semua informasi yang ada di KPK dan juga tetap punya harapan dengan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa memang saya mundur karena akibat dari revisi Undang-Undang KPK itu sangat terasa di KPK. Dan saya yakin beberapa teman yang berdiskusi dengan saya dan kemudian akhirnya memutuskan keluar dari KPK juga merasakan hal yang sama. Mas Febri, saya tidak bisa mengatasnamakan mereka. Mas Febri, berilah contoh yang lebih spesifik supaya publik tidak bertanya-tanya. Contohnya apa yang membuat tidak nyaman? Karyawan diatur, diintimidasi, tidak ada penangkapan, atau bagaimana? Ada satu hal yang paling utama kalau kita bicara soal kerja di KPK, yaitu aspek independensi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan Undang-Undang KPK yang baru, ketika seluruh pegawai KPK kemudian harus menjadi ASN, maka KPK tetap bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Itu yang pertama. Bukan berarti ASN itu buruk ya, saya tidak ingin mengatakan demikian. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada karakteristik kepegawaian yang akan berimplikasi secara serius terhadap independensi. Kalau Anda mau berantas korupsi, kalau kita mau melawan korupsi, maka independensi kelembagaan dan independensi pegawainya menjadi sangat penting. Tidak cukup hanya dituangkan di pasal-pasal saja bahwa KPK bersifat independen misalnya. Sekarang KPK justru ditegaskan bagian dari misalnya dalam ruang lingkup pemerintahan, dalam ruang lingkup eksekutif maksud saya. Nah ini tentu berpengaruh. Belum lagi dari luar bisa kita lihat bagaimana kinerja KPK dan harapan publik yang bisa terlihat dari pemberitaan media misalnya atau media sosial. Baik. Gitu. Ya, sekarang saya minta tanggapannya Bang Terry. Bang Terry, bagaimana nih Mas Febri menyebut undang-undang KPK yang baru membuat karyawannya tidak independen. Padahal KPK adalah lembaga yang independen. Kalau karyawan saya tidak independen, apalagi lembaganya, bagaimana Bang Terry? Ya, justru kalau alasannya revisi, saya sangat mempertanyakan. Karena dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, saat ini kan KPK mengalami penguatan. Pertama, penguatan sistem kelembagaan dan kewenangan.
Tampak jelas, hadir jelas, KPK saat ini berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan. Kemudian giat-giat koordinasi, giat-giat supervisi sangat diefektifkan secara terukur, akuntabel, dan transparan. KPK juga bisa mengambil alih berdasarkan laporan masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguatan tata kelola dan manajemen sumber daya manusia, keuangan maupun manajemen perkara. Saat ini, transparansi, akuntabilitas penanganan perkara sejak lead, diktut, dan eksekusi hadir. Bagaimana optimalisasi aset recovery per perkara yang dihadapkan sangat jelas dan terukur. Bagaimana penguatan fungsi pengawasan internal, harmonisasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas. Ini sangat sama sekali kita katakan luar biasa. Saat ini Dewas melakukan pembenahan yang begitu hebat, bahkan seringkali beririsan dengan kepentingan pimpinan KPK. Berikutnya optimalisasi fungsi pengawasan khususnya khususnya pengamanan aset kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta pembenahan tata kelola manajemen. Jadi kalau dilihat dari situ, saya pikir sih alasan yang disampaikan oleh Adinda, Mas Febri ini kurang tepat. Saya juga ingin menghormati sikap, keputusan, dan mengapresiasi teman-teman yang mengundurkan diri. Tapi saya sangat menyayangkan saudara saya seperti Adinda Febri, ya, kemudian ada Mas Nanang, ini kan patriot merah putih nih, pejuang anti korupsi yang sudah kita tahu betul lah. Kalau disayat itu tubuhnya, darahnya pasti berjuang untuk pemberantasan anti korupsi, tapi harus keluar dengan alasan yang saya katakan itu nggak seperti itu, Febri, ya. Saya berharap teman-teman yang masih di dalam untuk lebih bersabar, istiqomah, jalani dulu, nikmati dulu. Pastinya kami juga mendukung kerja-kerja hebat, kerja-kerja pemberantasan korupsi. Memang kalau saat ini ada irisan, perbedaan persepsi, biarlah waktu nanti yang menjawab, Febri. Tapi pastinya kita ini punya keyakinan dan punya kepentingan yang sama, bagaimana menegakkan hukum, ya, melakukan giat-giat pemberantasan korupsi secara lebih efektif, tapi juga terukur dan bertanggung jawab serta beradab. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, ini pertanyaannya gimana mau nikmati semuanya pada mengundurkan diri ya. Tapi nanti dijawab oleh Mas Alfons. Sebenarnya undang-undang KPK yang baru ini membuat apa ya? Melemahkan atau menguatkan, membuat nyaman karyawan atau tidak? Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam.